Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya Itu Terlalu Jauh. Sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat. Tolonglah kami untuk belajar firman Tuhan melalui Roh Kudus, mengajar kami untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam sekolah sahabat PowerPoint pada sabat ini. Tentu kalian senang karena sekarang hari Sabat. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang itu terlalu jauh. Dengan ayat hafalannya terdapat dalam Matius 12 ayat 30 dan 31. Bunyinya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, kita disuruh untuk mengasihi Allah dengan segenap kekuatan jiwa, hati, dan tubuh kita. Juga mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Nah, jadi poin penting yang harus kita ingat dalam pelajaran sekolah sahabat ini ialah kita harus mengadakan hubungan yang erat, yang baik dengan sesama kita, dan biarlah kita menjaga hubungan ini dengan setia, dengan berlaku jujur. Yang lalu kita sudah belajar Yusuf dijual, ya. Dan di dalam perjalanannya dia berjanji akan setia kepada Tuhan. Sekarang dia dibawa ke Mesir, suatu negara yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan di sana dia dijual kepada seorang yang kaya sekali. Dia adalah kepala pegawai, ya, penjaga Firaun. Sangat kaya, rumahnya mewah, dan segala sesuatu sangat diatur dengan baik. Disitulah Yusuf bekerja sebagai budak. Tetapi sejak awal Yusuf itu berhasil dalam pekerjaannya, sebab dia setia kepada Tuhan. Dan Potifar akhirnya memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan setiap hari dia melakukan pekerjaannya dengan setia dan jujur. Kamu tahu, Potifar adalah seorang yang kaya sekali. Dia mempunyai rumah yang penuh dengan permadani yang dibuat dengan tangan, perabot-perabotannya, lampu-lampunya dari emas, piring-piringnya dan gelas-gelasnya dari emas dan perak. Pegawai-pegawainya diatur dengan rapi, menyusun semua makanan dengan baik. Semua di bawah pengawasan Yusuf. Hanya satu yang tidak, yaitu dia tidak ada hubungannya dengan istri Potifar. Tetapi adik-adik tahu, setiap hari istrinya selalu menggoda Yusuf untuk mau melanggar hukum. Tetapi Yusuf bilang, tidak mungkin aku melanggar hukum dan berdosa kepada Allah. Sampai pada satu kali hari Yusuf dipaksa untuk tidur dengan istrinya. Yusuf menolak. Akhirnya perempuan ini menarik jubahnya sambil berteriak bahwa Yusuf adalah seorang yang mengkhianat. Adik-adik, sedih sekali. Yusuf sekarang dituduh melakukan suatu pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia menunggu apa yang akan jadi ketika Potifar akan pulang sore itu. Semua dikasih tahu sama istrinya bahwa Yusuf melakukan pelanggaran yang besar.
Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya. Apapun yang terjadi, aku akan setia kepada Tuhan. Potifar memanggilnya, Yusuf, kamu melakukan suatu pelanggaran yang sangat menyedihkan. Seharusnya kamu harus dibunuh. Tapi kali ini kamu harus masuk ke dalam penjara. Adik-adik, Yusuf dengan sedih hati masuk ke dalam penjara. Tetapi dengan suatu tekad bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan akan tetap setia kepada Tuhan walaupun difitnah orang lain. Jadi adik-adik, Yusuf mengasihi Allah dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, dan segenap kekuatannya. Dan dia mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Adik-adik, setialah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi Yusuf, menolong Yusuf untuk hidup tetap setia kepadamu walaupun apa yang terjadi dalam hidupnya. Biarlah kami juga melalui pertolongan Roh Kudus akan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.